Halo, selamat pagi, salam, yang bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak. Tuhan memberkati kita. Di pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Kita Saling Menyapa. Di program Saling Menyapa, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita saling menghibur, kita saling menerima inspirasi satu terhadap yang lain. Sudah bersih-bersih rumah hari ini? Nah, inilah habit saya setiap pagi, bersih-bersih rumah, kasih makan binatang, dan juga menyirami pohon-pohon. Hari ini saya ingin berbagi tentang habits atau kebiasaan-kebiasaan. Satu buku yang bagus dari Stephen Covey tentang Seven Habits. Salah satunya membahas tentang kebiasaan proaktif dan positif. Kebiasaan itu harus kita ciptakan. Kebiasaan harus kita latih berulang-ulang. Dan pada akhirnya kebiasaan itu membentuk identitas kita. Orang yang biasa saat teduh tiap pagi agak sulit kalau tidak saat teduh. Orang yang tiap hari olahraga akan sulit tidak olahraga. Itulah yang disebutnya kebiasaan. Nah, kebiasaan pertama yang Stephen Covey katakan adalah bangunlah kebiasaan proaktif dan positif. Itu akan membentuk diri kita menjadi manusia yang produktif. Kebiasaan menyapu, kebiasaan belajar, kebiasaan olahraga, kebiasaan berpikir positif, ini namanya proaktif dan positif. Belajar dari seorang pencipta lagu yang bernama Fanny Jane Crosby. Dia lahir pada 24 Maret 1820 dan wafat pada 12 Februari 1915, usia 95 tahun. Sejak umur 6 minggu, ia sudah buta. Naasnya, beberapa bulan berikutnya, ayahnya meninggal dan dia harus dirawat oleh ibunya sendiri. Di New York kehidupan begitu susah. Ibunya tidak mampu dan menjadi pembantu rumah tangga. Setiap dia bekerja, anaknya dititipkan ke neneknya. Sebagai orang Protestan Puritan, neneknya selalu mengajarkan kepada Crosby itu kebiasaan menghafal ayat per ayat. Sehari kadang-kadang sampai 2 perikop, 3 perikop. Karena waktu itu sekolah tidak mungkin lagi. Huruf Braille baru diresmikan 1847. Dan disitulah akhirnya dia belajar secara otodidak bersama neneknya, hanya menghafal ayat-ayat suci dan sebagainya. Ini menumbuhkan kekhawatiran, ini menumbuhkan keraguan. Apa yang bisa diperjuangkan? Apa yang menjadi pegangan hidupnya? Dia tidak mampu membuat melodi, tetapi ia mampu membuat syair-syair yang indah. Dan pada waktu itu, pencipta lagu bisa bersama-sama. Maka dia tuangkan syair siapa yang ia perlukan dalam kehidupannya. Dan dia mengarang Ku Perlukan Juru Selamat. Bisa kita nyanyikan di KJ 402. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat.
Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Inilah penggalan syair dari lagu itu. Crosby tahu kepada siapa dia harus bergantung. Orang tuanya tidak mampu, neneknya tidak mampu. Lalu perjalanan selanjutnya orang tuanya tidak mampu lagi hidup di New York. Dan dia harus membawa Crosby kecil ini ke negara bagian yang lebih murah, yaitu Connecticut. Dalam perjalanannya, dalam merintis masa depannya, apa yang harus dipegangnya, masa depannya harus dicapai. Lalu ia menuangkan syair yang indah, kehadiran dan tuntunan Tuhan, dan biasa berpikir positif bahwa Allah selalu hadir. Ia menulis lagu Di Jalanku Ku Diiring, KJ 408. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi jika aku tetap teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Dia tahu kok penderitaan itu. Tapi kebiasaan berpikir positif, kebiasaan proaktif mencari cara bagaimana dia mampu mentransformasi diri, inilah yang harus kita tiru. Apakah dia hanya bahagia untuk dirinya sendiri? Tidak, saudara-saudara. Dia akhirnya berjuang bagaimana anak-anak tunanetra ini bisa mendapatkan pelajaran, mendapatkan pendidikan. Dan umur 15 tahun dia masuk ke sekolah khusus musik, yang tentu saja tidak seperti sekarang, modern. Lalu dia melihat bagaimana orang-orang buta ini dibantu untuk bisa berkarya. Dan terinspirasi dari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Jika dua orang buta itu minta disembuhkan oleh Yesus. Orang buta itu tidak bisa melihat Yesus yang hadir. Tapi dengan kebutaannya itu dia dapat merasakan kehadiran Yesus, kedatangan Yesus. Sebabnya dia berteriak, Yesus, anak Daud, sembuhkanlah kami. Tuhan, kami percaya kepadamu. Dan berdasarkan inspirasi seperti itu, serta ingin menolong sahabat-sahabat yang buta ini, mengartikulasikan perasaannya, ia menuliskan syair lagu dengan judul Mampir Dengar Doaku. Ini kita bisa baca di Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dan inspirasi ini mendorong Fanny Crosby menuntut pada pemerintah untuk menyediakan dan membangun sekolah yang khusus untuk para tunanetra. Dan akhirnya dia berhasil. Dan di sekolah musik itulah dia bertemu dengan seorang kekasihnya, guru musik juga, seorang tunanetra juga, Alexander. Lalu mereka menikah walaupun usianya tidak lagi muda. Dan akhirnya kedua orang ini mendapatkan anugerah seorang putri bayi. Tapi Tuhan berkehendak lain. Anaknya dipanggil Tuhan
untuk kembali menghadap Sang Pencipta. Marahkah Dia? Bukankah Tuhan memperhatikan dirinya? Dia sudah berjuang begitu banyak, tapi karena dia terbiasa proaktif, terbiasa berpikir positif, biasa menghafal ayat-ayat suci itu, lalu dia mengarang, menguntai perasaannya, kesedihannya, kepercayaannya dengan judul Selamat di Tangan Yesus. Kidung Jemaat 388. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Unggahan ini adalah ungkapan batin yang hebat sekali. Mungkin Crosby akan merasakan jika ia harus memelihara kedua orang tuanya buta. Anaknya mungkin tidak akan terpelihara dengan baik. Terus sebabnya dia percaya bahwa anaknya sudah aman dalam dekapan Tuhan. Dan dalam keteduhan kasih-Nya itulah maka dia bahagia. Perjalanan selanjutnya bukan berarti tanpa duka. Perjalanan selanjutnya dia terus berkarya. Dan dia akhirnya menghasilkan 8.000 karya-karya lagu rohani dan puisi-puisi. Yang puisi terkenal adalah puisi dari seorang wanita yang buta. Maka dia di Amerika dijuluki Ratu Pencipta Lagu-lagu Rohani. Bahkan di autobiografinya, Presiden Amerika Grover Cleveland memberikan kata sambutan di buku yang indah ini. Lalu orang-orang berkata, ya orang buta saja mampu menciptakan 8.000 lagu rohani dan puisi. Apalagi kalau tidak buta, hebat sekali Crosby. Tapi apa jawab Crosby? Jika aku boleh memilih, aku tetap memilih sebagai wanita buta. Sebab kalau aku mati, wajah pertama yang aku lihat adalah wajah Yesus, Juru Selamatku. Dan situlah ia terus berkarya. Lalu dia mengatakan, aku bahagia walaupun aku sebagai wanita tunanetra. Aku tetap bahagia. Dan itu ditulis dengan syair yang indah sekali, dengan judul Ku Berbahagia. Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna diri hamba dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Mari saudara-saudara, adik-adik, anak-anakku sekalian, teruslah kita bangun kebiasaan yang proaktif dan positif. Kita belajar dari Crosby, tunanetra, tidak sekolah formal yang hebat, tetapi mampu mencipta lagu-lagu yang indah, yang menggugah hidup kita. Mari kita satukan dalam doa. Allah surgawi, tolonglah kami terus berkarya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan memuji nama-Mu, kebiasaan memelihara cinta kasih-Mu, kebiasaan menjaga alam semesta ini, kebiasaan untuk selalu mengagungkan nama-Mu yang agung, selalu berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, saudara-saudara, kita berkarya, terus melakukan. Oh ya, sebelum kita berpisah, ini kenalan dengan sahabat-sahabat saya. Ini kambing, dan ini sapi, dan ini panda, belorong. Wah, ini belorong. Setiap hari saya ditemani sahabat-sahabat saya ini. Ini Molly, panda, sini. Poki, sini. Saya punya 7 dan tiap hari ini selalu menjadi sahabat saya kalau bersih-bersih rumah. Salam damai. Tuhan memberkati.